negara itu sah kalau dia menjadi target dalam perang kalau dia memang orang militer, kemudian dia memang terlibat langsung di dalam perang itu, dia mengomandani, dan kemudian yang ketiga kalau dia di dalam undang-undangnya itu menyatakan bahwa kepala negara misalnya itu adalah komando angkatan bersenjata. Jadi Ya. dia bagian dari militer, dia sah untuk diserang. Tetapi kalau dia sipil, Mhm. ya ini menurut aturan tidak boleh ya. Menurut Hmm. hukum humaniter internasional, larangan untuk menyerang sipil. Ya. Jadi kalau yang ditarget itu kepala negara atau pejabat lainnya, itu adalah kediaman, maka kediaman itu unsur sipilnya besar. Jadi di sana ada keluarganya, ya mungkin kemudian sipil itu bisa orangnya atau wilayah dan gedungnya. Dan kalau dia Ya. tinggal di rumah biasa, misalnya, dia tidak bisa sebetulnya diserang. Tapi kalau dia tinggal di kompleks misalnya militer, ya dia sah untuk menjadi target di dalam penyerangan. Jadi ada dua sisi yang bisa dilihat, bisa legal atau tidak legal, tergantung pada posisi pejabat tersebut. Begitu, Mas. Hmm. Oke, Bu Kony, pertanyaannya kira-kira sama, tapi begini, rencana Iran yang akan menyerang langsung rumah pejabat Amerika Serikat Israel sebagai balasan atas serangan ke warga sipil. Nah ini, langkah ini tuh dianggap efektif katanya untuk memberi efek jerah, deterrence kepada Amerika Serikat atau dan juga Israel. Tapi apakah itu benar atau justru akan memicu siklus pembalasan yang tidak terkendali dari keduanya, dari Amerika Serikat dan juga Israel? Ya, pertama saya mesti bilang bahwa ini tuh adalah respon dari konteks yang lebih luas ya. Nggak tiba-tiba juga, kita harus paham dulu, Iran juga nggak tiba-tiba menyatakan dia membalas gitu. Karena juga ada ancaman di tengah eskalasi dari serangan rudal Iran ke Israel, ya kan. Kemudian juga serang di mana Beersheba ya, Beersheba. Nah itu Ya. juga akhirnya menjadi apa ya, satu titik eskalasi. Tapi yang mesti kita lihat bahwa tempat tinggal pribadi itu ketika keputusan untuk menyerang tempat tinggal pribadi, ini perangnya menjadi lebih emosional, jadi lebih personal. Jadi Oke. bukan lagi perang antara negara gitu atau state to state, tapi akan Ya. lebih personal. Dan ini akan sulit nanti dihentikan. Kenapa? Karena biasanya ada efek balas dendam. Sudah Hmm. jadi ke pribadi. Nah, kalau kita mulai Konvensi Jenewa 49 dan additional protokol di tahun 1977, memang kita harusnya paham nih ada 4 pembedaannya menurut saya. Pertama, prinsip of distinction. Jadi kita wajib bedakan antara kombatan militer yang aktif dan non kombatan. Setahu saya rumah pribadi pejabat politik ataupun komandan perang, kalau dia sedang tidak bertugas di medan perang, jadi orangnya itu sedang tidak bertugas, itu dia dihitungnya dia itu masuknya sipil. Jadi dia masuknya jadi objek sipil. Tapi Hmm. ketika dia berangkat ke suatu tempat perang, nah dia jadinya kombatan. Itu juga makanya mesti dibuktikan oleh pembalasan ini mesti betul diukur gitu. Nah, kemudian ada additional protokol di artikel 51 ya, bahwa penduduk sipil itu mau individu sipil atau bukan, dia tuh tidak boleh menjadi objek serangan. Artinya kalau ini terjadi, berarti ini tujuannya menyebarkan teror kepada kaum sipil. Nah, kemudian ada juga larangan reprisal terhadap sipil. Nggak boleh terjadi serangan balas dendam. Karena itu tuh dilarang mutlak sebenarnya, pembalasan dendam terhadap sipil itu dilarang mutlak. Ya. Dan hukum internasional itu tidak bisa membenarkan apapun juga alasan jika ini menyerang sipil. Ini mesti dicatat juga oleh Iran, walaupun kita mengerti bahwa dalam hari ini posisi Iran ingin membalas dendam atas apa perlakuan Israel terhadap Iran gitu kan. Nah, yang paling terakhir adalah tentang proportionality. Kalau ada target militer dekatnya, itu serangan itu harus seimbang. Jadi nggak boleh sebenarnya kerugian sipil itu jadinya berlebihan dibandingkan serangan kepada militernya. Nah, yang Oke. paling penting kita mesti lihat tentang perlindungan properti sipil di Konvensi Jenewa nomor 4. Jadi bagaimana misalnya kalau pejabat, saya sudah bilang ya, kalau pejabat tersebut sedang bertugas, dia makanya berubah jadi kombatan. Tapi kalau tidak, dia bukan kombatan. Nah, itu membedakannya itu harus pasti. Kemudian menyerang rumah di tempat musuh itu dikategorikan bagaimanapun war crime sebenarnya. Karena sekali lagi perang yang tadi state to state sudah ditarik ke pribadi, dan ini yang paling kita akan menyeramkan adalah nanti akan saling tuding nih, siapa duluan dan kenapa saya membalas ya. Satu bilang saya duluan diserang, yang lain membalas gitu lah. Nah, ini akan membuat situasi semakin berbahaya karena bukan lagi soal army to army atau air force to air force atau navy to navy atau tentara ke tentara, tapi lebih kepada soal rumah dan keluarga, dan itu kehormatan, dan itu adalah sumber utama kehidupan para tentara. Nah, kalau mau Oke. dibalik lagi juga kita mesti lihat sebenarnya pengaruh Ibrahim ini juga sangat besar ya. Kita mesti lihat dia ini kan muncul tiba-tiba nih, ya kan, dia tuh kayak Ibrahim Traoré, kayak presiden Burkina Faso, Ya. muda, empat bahasa gitu, keren gitu kan,
berani bersuara keras. Nah, satu sisi ini punya pengaruh terhadap rakyat Iran sendiri. Dia tuh menjadi unifying factor untuk Iran people. Dan yang paling penting ini buat tentara Iran, ini menjadi loh, ini orang nih ternyata kita jadi bangkit nih, kita tuh ternyata bangsa yang punya harga diri, ada. Karena dia let call loh, masih let call. Tapi sudah berani ngomong seperti itu, dan ini dari korban kita tuh negara yang terancam menjadi pihak yang akan siap dengan superior menghadapi apapun. Nah, basic dari pernyataan juru bicara inilah menjadi menurut saya menjadi penting untuk kita melihat bagaimanakah serangan pribadi ini, ke rumah-rumah pribadi ini akan dilaksanakan atau tidak. Oke, Bu Mutia, tapi begini, menurut Anda, apakah ancaman ini sekedar retorika politik untuk menjaga wibawa rezim Iran, atau memang ada indikasi operasional yang sudah dipersiapkan, misalnya koordinasi dengan proksi atau juga rudal balistik misalnya, Bu Mutia? Ya, kalau saya melihat ya Mas, jadi Iran itu kan dia yang diserang, ya dia dalam posisi yang sebetulnya dia Bertahan gitu ya? dalam hal ini tidak bersalah ya, dia Hmm. kan hanya bertahan. Hmm. Kalau kita melihat dari sisi hukum Islam dulu ya, hukum Islam itu dikenal sebagai hukum Qisas karena Iran itu adalah Republik Islam Iran ya, jadi saya yakin dia menggunakan hukum-hukum Islam untuk peperangan. Kalau kisos itu adalah hutang nyawa dibayar nyawa, hutang mata dibayar mata, dan itu sah. Tapi tadi seperti Bu Kony katakan, dalam hukum internasional harus proporsional, dalam hukum Islam pun tidak boleh berlebihan. Jadi kalau Iran itu posisinya dia menggunakan hukum Islam, dia memang berhak gitu ya kan, mengingat Ali Khamenei sebagai pemimpin yang tertinggi di Republik Islam Iran itu terbunuh, Ali kemudian pemimpin yang lain terbunuh ya, itu sudah pemimpin tertinggi ini sudah punya memberi kesempatan kepada Iran untuk membalas gitu. Apakah ini membalas dendam itu boleh atau tidak, itu memang dalam polemik. Tetapi kalau di dalam ilmu politik ada yang namanya dilema security complex ya, Ya. bahwa Iran itu sudah merasa terancam karena pemimpin-pemimpinnya pada dibunuh. Sebelumnya kan Ismail Haniyah, kemudian pemimpin Garda Revolusi Islam Iran juga banyak dibunuh di Irak ya. Kemudian Ali Yani juga baru saja juga dibunuh. Kemudian makanya Garda Revolusi Islam Iran itu kemudian berjaga-jaga. Ini perhitungan Iran adalah dilema security complex. Ini memang dilematis, tetapi Iran merasa kalau tidak melakukan pembunuhan terhadap para pejabat, dia merasa tidak ada balasan yang seimbang karena pemimpinnya juga sudah pada dibunuh. Kalau kita membuat list itu betapa banyaknya ya yang terbunuh lah. Sementara yang dari pihak Israel kan tidak ada yang terbunuh. Ini yang terutama dua tadi ya, Ali Khamenei dan Ali Larijani itu juga itu juga terbunuh. Yang sekarang juga jadi pertanyaan, Mujtaba Khamenei ini kemana gitu kan? Ada yang bilang dia juga akan menjadi target lagi. Makanya kita tidak tahu karena tidak pernah muncul gitu kan, terjadi isu juga di dalam berita. Lah inilah saatnya Iran juga seperti mengancam kalau Mujtaba nanti akan menjadi target sebelum Mujtaba juga dihabisi oleh Amerika atau Israel, dia sudah melakukan namanya preemptif ya, jaga-jaga dulu gitu. Ya. Kalau begitu pertanyaan saya selanjutnya nanti soal upaya diplomasi untuk menenangkan konflik yang terjadi. Tapi sebelum itu saya tanya dulu ke Bu Kony soal rencana Iran yang menggeser serangan. Apakah memang pola ini ada arah ke sana? Tapi di mana sebelumnya serangan-serangan ini menjadi pusat senjata yang bergeser menyerang warga sipil lainnya? Ini yang harus dibedakan di mananya tuh, Bu Kony? Gini, kita mesti sebelum kita bedakan, tadi saya ingatkan ya, berapa pentingnya sosok Ebrahim Zolfagari ini untuk tentaranya Iran sendiri lah. Selain untuk unifying people yang saya sebutkan. Ya. Jadi dari faktor narasi yang dia sebutkan, dia selalu sebut bahwa Iran itu adalah sejarah keberanian rakyat. Dari sejarahnya yang ribuan tahun lalu. Kemudian dia membuat orang itu merasa ada pemimpin yang punya harga diri tadi kan. Nah,
kaitkan itu dengan sekarang statementnya Trump. Trump ini memang bikin orang jadi stres gitu loh, atau jadi gimana nggak emosi ya. Coba kalau saya jadi Ibrahim pasti kita akan berbuat seperti dia. Contoh, Trump itu menyatakan Iran harus membuka Strait of Hormuz dalam waktu 6 hari. Meaning 6 hari itu tinggal sekarang tanggal 1 ya. Berarti 6 hari lalu dia kalau nggak salah ngomong kemarin. Nah dia bilang bahwa Strait of Hormuz harus segera dibuka and open for business as usual. Tidak boleh ada apapun. Kemudian Trump minta batas waktu terbarunya tanggal 6 itu jam 20, walaupun dia bergeser-geser kan, memperpanjang deadline. Nah ini yang terakhir tanggal 6 nih, nggak tahu kalau dia berubah lagi. Kemudian dia bilang bahwa kalau ancaman tidak dipatuhi, maka akan dilulantakkanlah semua total. Iran itu akan dihancurkan, mulai pembangkit listrik, sumur minyak, Pulau Kark ya, tempat produser minyaknya Iran. Dan juga bagaimana dia sudah bilang bahwa dia sudah bicara kok dengan beberapa kelompok di Iran. Nah ini membuat sebenarnya keputusan dari tentara ini kan juga perang cyber nih, betul nggak sih? Betul. Ada perang strategi. Makanya Ibrahim di sini juga langsung dengan tegas menyatakan bahwa oke, kami akan membalas dendam atas situasi yang diberikan kepada kami sekarang, bahwa kami akan menjangkau siapapun pejabat Israel dan Amerika yang ada di Timur Tengah gitu. Nah ini menjadi menarik, apalagi kalau kita kaitkan dengan Netanyahu. Netanyahu ini kan sekarang juga dia dia selalu bilang bahwa Israel itu Iran itu sudah hancur lebur. Baik. Tapi sebenarnya dia sama sekali tidak. Nah, dan dia minta ada kompromi cepat. Bagaimana mungkin kompromi cepat dicapai dengan cara-cara seperti ini? Jadi kalau kita tarik, apakah ini akan menjadi digeser kemanapun arah perangnya? Tidak segampang yang kita rancang gitu. Karena bagaimanapun Iran posisi sudah atas. Oke, itu tidak semudah yang dibayangkan. Baik, nanti setelah ini kita juga akan kembali bertanya kepada Bu Mutia tadi sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya untuk bertanya bagaimana langkah diplomasi yang akan ditempuh kira-kira ke depannya. Namun sebelumnya kita saksikan dulu atau kita simak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan kembali bersama Ibu Koni dan Bu Mutiah. Tadi saya sebelum jeda menanyakan ke Bu Mutiah soal upaya diplomasi. Bu Mutiah, kalau bicara diplomasi, apakah ancaman ini justru mempercepat atau bisa memperlambat kemungkinan negosiasi damai? Mengacu pada rumor Pakistan katanya juga akan jadi tuan rumah perundingan AS Iran katanya, Bu Mutiah. Ya, kalau saya melihat perundingan itu kan harus kedua belah pihak ya. Yang mau berunding itu adalah terutama Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dan Ya. dalam hal ini mungkin bisa juga melibatkan Palestina. Kalau dua belah pihak yang saya lihat, Iran itu sekarang ini masih di atas angin ya. Jadi karena dia terutama mengancam desilanisasi air laut yang milik negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk itu merupakan pukulan telak bagi negara-negara Teluk seperti Kuwait, Qatar, Bahrain, Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab ya. Jadi mereka ini berteriak-teriak kalau sungguh-sungguh Iran itu menyerang ke desilanisasi air laut itu akan fatal, akibatnya lebih dari penghancuran energi. Itu yang pertama. Yang kedua, Iran ini di atas angin karena mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap para pejabat di Amerika maupun Israel. Di sini saya melihat bahwa ini Iran itu hanya akan menambah list dari kekerasan yang telah dilakukan selama konflik ya. Jadi dia juga tidak yang memulai gitu ya. Dulu yang dituduh memulai bom bunuh diri itu kan misalnya orang Palestina, padahal ya bukan ya. Nanti kita bisa bom bunuh diri, pembajakan pesawat, kemudian penculikan, sekarang penculikan kepala negara. Dulu penculikan itu di dalam negara, bayangkan sekarang penculikan itu dari negara ke negara lainnya, jadi tidak ada lagi penghormatan terhadap the right of self-determination, penghormatan terhadap sovereignty negara atau kedaulatan negara, ya semua sudah dilanggar. Dan Iran menunjukkan bahwa saya pun bisa melanggar gitu ya. Jadi bagaimana dunia internasional kalau pas yang melanggar Amerika dan Israel mengapa diam saja, dan kenapa ketika Iran juga hanya membalas kemudian dunia internasional baru rame-rame untuk mengatakan mari kita berunding. Saya kira perundingan saat ini itu masih kalau Iran diajak berunding, saya kira masih momentumnya itu belum tepat. Yang bisa kita lakukan, semua masyarakat internasional bisa melakukan itu adalah memperbaiki tata kelola global. Karena perang Iran ini, perang Gaza, perang Iran di Timur Tengah ini menunjukkan bahwa tata kelola global dalam hal ini PBB, hukum internasional, hukum humaniter internasional, kemudian etika konvensi Jenewa, etika-etika internasional atau norma-norma internasional itu mati suri paling tidak jalan. Jadi ini yang bisa kita dorong untuk berjalan, karena bagaimanapun institusinya sudah ada di PBB itu, mekanisme kalau untuk menghentikan perang seperti apa itu sudah ada, piagam-piagam PBB yang untuk membackup bagaimana menyelesaikan sebuah konflik itu ada, tetapi tidak dijalankan ya oleh Sekjen PBB sendiri. Saya melihat dia juga kewalahan kemungkinan, maka masyarakat internasional harus kemudian memasuki arena untuk melakukan diplomasi itu, memberdayakan tata kelola global dulu. Ya, saya tertarik sekali dengan kalimat Bu Mutiah ini soal tata kelola global. Saya tanyakan langsung juga ke Bu Koni. Bu Koni, kalau bicara soal tata kelola global, kebetulan Bu Koni juga saat ini posisi di Rusia. Kita juga ingin tahu sebenarnya posisi Rusia sekarang. Bagaimana ancaman ini mempengaruhi posisi Rusia dan juga Tiongkok. Kenapa saya bawa Tiongkok? Karena dua negara ini juga punya pengaruh yang cukup besar di Dewan Keamanan PBB. Adakah peluang negosiasi damai misalnya lewat Pakistan yang saya sebutkan tadi dengan keterlibatan Rusia dan juga Tiongkok, atau justru perang akan melebar ke bulan ketiga nanti, jangan-jangan, Bu Koni? Pertanyaan ini menarik, karena kalau kita sebut Pakistan, Islamabad itu sekarang sudah duduk dengan Turki, Mesir, Arab Saudi kan, membahas bagaimana Strait of Hormuz segera dibuka karena berdampak parah pada seluruh dunia. Yang kata Presiden Putin, dampak ini akan seperti kita kena pandemi. Menurut Presiden Putin itu statementnya. Makanya
Presiden Putin bersikeras perang ini harus segera berhenti. Tapi sebelum itu kita mesti lihat juga ya, perang Pakistan itu akhirnya cuma penyampai pesan. Di sini saya melihat Iran tuh lebih menunggu Rusia dan Cina. Rusia so far dia hanya mendukung sebagai melalui saluran diplomatik atau intelijen Rusia. Dia sudah berbagi citra satelit, dia juga membantu banyak teknologi drones dan teknologi lainnya kan. Nah tapi intinya Rusia tuh dia aktif sekarang ini hanya menghubungi negara-negara Teluk dan mencoba menjadi posisi mediator. Jadi belum langsung ke terjun langsung gitu. Hanya bisa memperingatkan bahwa kalau eskalasi lebih lanjut ini akan mengganggu pasukan dunia dan kita akan semua hancur bersama-sama. Cina ini menarik. Cina ini dia lebih hati-hati sikapnya dibanding Rusia kalau menurut saya ya. Karena dia itu menyerukan penghentian segera serangan, tapi juga dia bilang bahwa dia sangat mendukung Pakistan. Padahal kalau saya lihat Iran tuh lebih menunggu nih negara dua ini karena mereka lebih bisa punya deterrence effect dibanding Pakistan. Walaupun ada yang bilang Pakistan kan juga punya nuclear weapon. That's one thing. Tapi kalau kita lihat military power, of course Rusia dan China is more powerful gitu, dan bagaimanapun akan lebih berbunyi tanda kutip ya dengan segala hormat terhadap Pakistan. Tapi ada harapan yang saya lihat dari Iran bahwa dua aktor ini akan turun tangan. Nah, secara praktek sebenarnya kita mesti lihat China punya kepentingan besar karena dia pembeli terbesar lah dari Hormuz. Yang melewati Selat Hormuz sendiri. Tapi dia sekali lagi melihat dia harus hati-hati. Saya melihat berapa kali Iran itu sedang mencoba mengajak-ngajak Rusia dan China karena buat Iran dia pengen yakin bahwa kalau ada proposal ceasefire itu jangan cuma jadi jebakan. Begitu dia melemah misalnya karena mau ceasefire, terus tiba-tiba malah mereka diserang balik. Itu yang menurut Iran di mata saya dia perlu sekali lebih konkretnya tindakan dari Rusia dan China. Tapi kalau kita perhatikan statementnya Lavrov misalnya kan, itu Lavrov itu sangat keras bilang bahwa Timur Tengah bersatu lah gitu loh. Bersatu ini kok gimana sih Iran lagi babak belur nih, kamu kok diem aja. Dan lebih lagi dari Lavrov, sebenarnya di sini tuh kami punya filsuf yang sangat terkenal namanya Dugin. Profesor Dugin itu sampai bilang, hai negara-negara Teluk itu saudaramu nih sama saudaramu sedang dihancurkan, bersatulah. Jadi di Rusia ini sekarang baik statement resmi Menteri Luar Negeri maupun Profesor Dugin yang sangat filsuf ya, Rocky Gerungnya Rusia lah kira-kira gitu ya. Itu Profesor Dugin bilang, udah ini kenapa Timur Tengah malah babak belur pecah ya? Inilah menurut saya yang akan dilakukan oleh Rusia, oleh Presiden Putin. Lebih membuat negara-negara Timur Tengah ini mau fokus gitu loh. Satu, bagaimana mereka ini tidak terbawa-bawa atau memperbesar malah aspek dari perang ini gitu. Oke. Di sisi lain, tapi saya juga wondering ya, Bu Mutia, ini meskipun tadi kalau kata Bu Mutia sekarang momentumnya belum tepat untuk menanyakan apakah Iran bersedia untuk diajak ke meja perundingan. Tapi saya juga wondering ke depan, ada nggak sih dari keduanya ini, kedua belah pihak ini titik lelah ketika perang terus berkecamuk terus berlanjut meskipun masing-masing proksi juga membantu gitu, tapi mungkinkah ada titik lelah sekaligus juga exit strategy atau jalan keluar bagi kedua belah pihak supaya eskalasi ini tidak berujung pada perang total amit-amit sampai ke perang dunia ketiga atau World War III gitu. Saya akan tanyakan hal itu nanti ke Bu Mutia, tapi kita jeda dulu di Sapa Indonesia Malam, segera kembali. Kenali polanya, batasi ruangnya, biarkan fakta bicara. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Dalam Borgol, ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo?
Nah, kalau rumah komika, apa isinya? Ya komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin, udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika, butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein rumah komika. Gak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Perang di Timur Tengah kian membara. Gejolak harga minyak pun memaksa banyak negara di dunia melakukan penghematan energi. Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan minyak dari hampir semua negara. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, jadi kalau bilang darurat enggak. Sekarang persediaan aman. Pertanyaannya sampai kapan? Sebenarnya tidak ada persiapan sama sekali. Business Talk, Selasa 31 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Pelaksanaan ibadah haji tinggal sebentar lagi. Indonesia kembali mendapatkan kuota haji terbanyak. Dan tahun ini menjadi tahun pertama haji diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh, bukan lagi Kementerian Agama seperti sebelumnya. Lantas bagaimana persiapan penyelenggaraan haji di tengah memanasnya konflik antara Amerika Israel versus Iran? Simak pembahasannya dalam Haji Outlook 2026, Rabu 1 April, pukul 8:30 malam. Di Kompas TV. Memang kalau udah nggak dapat ya udah, saya bilang bukan rezekinya. Kita yang sakit atau anak istri, kemungkinan kalau kita lagi ada duit ya kita bawa ke puskesmas bayar untuk umum, sedangkan kalau nggak punya duit ya paling cuma berobat warung aja. Memang ini yang paling krusial adalah soal data. Kalau data kita makin akurat, bansosnya pasti makin tepat sasaran. Berkas Kompas, Selasa 31 Maret pukul 11 malam di Kompas TV. Masih berbincang bersama Ibu Koni dengan juga Bu Mutia. Tadi saya sebelum jeda sempat menyinggung soal exit strategi dan juga saya berandai-andai jika saat ini pun Iran belum bersedia untuk masuk ke meja perundingan, tapi apakah dari kedua belah pihak ini ada titik lelah ketika perang nantinya berlarut-larut? Sekarang sudah mulai masuki bulan kedua, tapi jangan sampai lah ya sampai berlarut-larut, tapi inginnya kita bisa di stop dengan exit strategi. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi titik temu, terutama exit strategi bagi kedua pihak agar eskalasi ini tidak berujung pada perang total atau amit-amit sampai perang dunia ketiga gitu, Bu Mutia? Sekali lagi kalau dari pihak Iran justru itu menjadi strategi dia itu war of attrition, Mas. Jadi dia akan memperpanjang perang ya, dari para pejabat yang terutama Menlunya mengatakan bahwa Iran itu targetnya tidak menang perang karena dari sisi persenjataan juga sudah kalah dan Iran itu sendiri dapat dikatakan tidak ada temannya ya, dia sendiri. Jadi targetnya itu justru memperpanjang perang. Jadi ini yang menjadi strategi untuk membuat musuh itu kewalahan. Dia punya strategi berikutnya adalah cara memperpanjang perang itu adalah memecah konsentrasi musuhnya dengan membangun yang namanya poros perlawanan atau axis of resistance yang terdiri dari Houthi di Yaman ya, kalau kita melihat peta itu dari Selat Hormuz, Samudra India, ada Yaman, kemudian Houthi ini menguasai Bab el-Mandeb selat berikutnya. Ya. Laut Merah itu adalah Bab el-Mandeb. Kalau itu nanti juga ditutup oleh Yaman, nah itulah akan membuat kewalahan semua pihak ya. Jadi kemudian ini juga sudah dipersiapkan oleh Iran, misalnya dia selalu membantu Hizbullah, dia membangun jaringan atau membangun aliansi Hizbullah di Lebanon, membangun aliansi komunitas Suriah komunitas Syiah di Suriah dan Irak, dan kemudian tentu saja Hamas di Palestina ya. Jadi poros ini yang menguatkan dia gitu, yang menguatkan dia akan nanti perang ini akan lama. Jadi bukan dialah yang jadi dia bertujuan untuk mengendalikan perang ini. Jadi kalau saya lihat tujuannya adalah membuat kewalahan para musuhnya dan kemudian komunitas internasional akan menghentikan perang itu, karena misalnya Cina tadi sudah disinggung Bu Koni, Cina itu sangat berkepentingan karena 40-50% import minyaknya kan dari Hormuz. Tapi katanya ya nanti Cina akan juga tertarik untuk
untuk terlibat kalau dia kepentingannya terganggu. Tapi oleh Iran sudah dijamin kan, negara yang tidak bisa lewat Selat Hormuz itu yang memusuhi Iran atau yang berkawan dengan Amerika dan Israel ya. Indonesia termasuk 2 kapal Pertamina masih belum bisa lolos ya, mungkin kita dianggap kita berteman dengan Amerika dan Israel, kemungkinan seperti itu ya. Oke. Ya, saya sangat menarik sekali apa yang diutarakan oleh Bu Mutia. Ketika Iran mungkin bisa jadi sistem pertahanannya tidak sebombastis Amerika Serikat dan Israel, tapi taktik untuk memecah konsentrasi musuh, dalam hal ini Amerika Serikat dan Israel beserta proksi-proksinya, dan juga Iran dengan proksi-proksinya, ada di Houthi, ada di Hezbollah, ada juga tadi dikatakan di Suriah dan juga di Palestina. Bu Kony, kalau begitu gini, Iran ini kan punya salah satu badan intelijen juga yang paling misterius begitu ya, salah satu ya yang paling misterius di dunia, VEFAK. Nah, ini saya tertarik juga dengan badan intelijen Iran ini juga. Di samping nanti juga apakah punya kemampuan untuk memecah tadi konsentrasi musuh tadi dengan taktik-taktik tertentu. Nah, sejauh ini apakah yang jadi cywar Iran sekarang katanya akan menyerang tempat-tempat pejabat publik Amerika Serikat maupun juga Israel. Apakah badan intelijen Iran VEFAK ini juga punya kemampuan untuk itu? Ini menarik kalau ditarik ke VEFAK ya, karena justru di sini taruhan saya di 6 hari ke depan. Ancaman Trump itu kan tadi saya bilang nggak main-main. Dia pokoknya ingin Hormuz itu beroperasi seperti biasa. Nah, dalam 6 hari ke depan atau 6 kali 24 jam, kita bisa lihat nih bagaimana VEFAK bekerja. Apakah akan terjadi betul-betul serangan terhadap tokoh-tokoh militer atau pejabat Amerika dan juga pejabat Israel. Dan itu artinya efektivitas VEFAK itu betul-betul kita bisa lihat. Jangan lupa tadi saya bilang bahwa ada bantuan intelijen juga dari FSB misalnya, dari Rusia. Rusia itu memberi data banyak ya. Kita nggak KGB, namanya sekarang sudah FSB. Nah, jadi sekarang itu ada bantuan intelijen yang kuat dari FSB, belum lagi dari Cina, dan belum lagi dari tadi negara-negara kawan-kawannya Iran. Jadi betul disampaikan tadi bahwa Iran akan bertahan lama, tetapi saya cuma mengingatkan bahwa pada akhirnya semua akan sadar bahwa ini tuh semua ekonomi akan hancur, stabilitas regional terancam. Makanya kalau saya lihat lepas dari 2 ini yang bertarung ya kan, tapi akan lebih kepada dunia internasional yang akan terus menekan perdamaian. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, Iran aja sekarang sudah minta Rusia dan Cina tuh untuk lebih masuk secara lebih konkret untuk menengahi mereka lah, karena lebih jelas lah di mata Iran. Nah, itu artinya juga Iran bukannya dia menyerah, tapi dia sudah bisa hitung kalau jangka panjang nih ini akan semuanya, dan dia nggak mau egois lah, seluruh dunia akan hancur hanya karena mereka perang. Itu loh, kira-kira ada kesadaran itu di pihak Iran sendiri. Tapi dalam satu sisi juga dia tahu betapa licinnya pihak lawannya, sehingga dia makanya dengan terima kasih kepada Islamabad tetap saja menunggu reaksi dari Rusia dan Cina sebagai negara aktor besar di dunia gitu, yang ada di DK. Selain di DK juga kita lihatlah kemampuan bagaimana Rusia dan Cina kan. Nah, jadi ini juga penting. Tapi kembali kepada VEFAK sendiri, saya rasa ini kalau saya nih malah pernyataan itu membuat saya ingin menunggu nih di 6 hari ini eskalasinya apa yang akan terjadi. Apakah betul akan terjadi serangan, dan kalau jadi terjadi serangan kepada misalnya ke rumahnya Netanyahu lah, misalnya ini ya. Atau mana lah, ini akan menjadi eskalasi yang besar. Dan sekali lagi kalau terjadi mungkin pun bukan kediaman Netanyahu, tapi siapapun pejabat Israel misalnya, ini akan semakin membawa semangat untuk rakyat Iran. Coba kita lihat ya sekarang, Iran itu sekarang kuat di media sosial. Kalau saya perhatikan secara kognitif, dia sudah memberikan cywar yang sangat hebat. Kita lihat kalau lihat iklan-iklan semua, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udaranya Iran selalu bilang kan, kemana aja kami sudah menunggu, kapan kamu datang. Jadi seolah-olah nggak ada takutnya gitu loh. Propaganda yang luar biasa ya. Iya, keberanian yang luar biasa dan juga momentum yang luar biasa. Jadi saya rasa cywarnya ini akan semakin keras ya kan. Dan kita lihat di dalam waktu 6 kali 24 jam nih apa yang terjadi. Dan saya merasa bisa saja nih Trump juga mundur lagi waktunya, apalagi Trump sendiri sedang menghadapi eskalasi dengan gerakan American knocking itu di mana-mana, dan itu buat Trump juga pasti sebuah pressure. Ya, ini menandakan bahwa betapa pentingnya posisi Iran di mata dunia, terutama untuk
jalur perdagangan dunia itu tadi yang digantungkan oleh beberapa negara, termasuk negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, termasuk juga Indonesia, bahkan Amerika Serikat yang katanya menurut Trump kalau tidak menyerah saya akan rubah katanya namanya Selat Hormuz jadi Selat Trump Strait. Kata ini yang menarik sekali posisi Iran di mata dunia. Baik, terima kasih Bu Kony Rahkundini Bakri, Guru Besar International Relations Saint Petersburg State University, dan juga ada Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada Siti Mutia Setiawati. Terima kasih Ibu telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Saudara, kelompok Houthi di Yaman mendukung Iran dengan menyerang Israel di tengah Pakistan dan sejumlah negara kawasan gelar pertemuan untuk hentikan perang. Ulasannya juga kami punya di Sapa Indonesia Malam yang akan segera kami hadirkan sesaat lagi.